Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Penelitian ini merupakan long term project antara FKM Undip dengan pemerintah Kabupaten Brebes, di mana beberapa lesson learned yang ada kita akan replikasi di wilayah IPT Papua. Kemudian ada beberapa hasil kami juga kami berlakukan juga untuk NTT dan Maluku. Berikutnya, nah, Brebes sebenarnya angka kematian bayinya masih sangat tinggi, dan pada tahun 2012 kemarin kalau nggak salah sekitar masih 51 orang. Kebanyakan memang kematian itu dirujuk di rumah sakit. Nah, sudah dilakukan jam bersal ini mulai tahun 2011. Memang cakupan program KIA sudah tinggi, tetapi kita belum tahu sebenarnya pelaksanaan di lapangannya itu seperti apa. Hasil assessment ini memang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan, jadi memang masih akan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan pada fase berikutnya. Kami ingin melihat pelaksanaan program jam bersal dan mengidentifikasi rencana tindakan intervensi untuk meningkatkan kinerja jam bersal di Kabupaten Brebes. Studi kualitatif dengan beberapa informan terkait berikutnya. Nah, hasilnya, saya kira hasilnya nggak beda jauh dengan yang sudah dikemukakan oleh Pak Gurindro. Di Kabupaten Brebes, jam bersal bersifat wajib untuk bidan desa, tetapi sukarela untuk bidan praktek swasta. Besar tarif di atas tarif Perda, tetapi masih di bawah rata-rata tarif persalinan umum. Pembayaran klaim terlalu lama karena masalah verifikasi dan persyaratan yang rumit. Bidan cenderung mudah merujuk pasien ke rumah sakit karena ada beberapa pertimbangan. Kemudian Puskesmas Ponet merasa merugi karena Perda mengharuskan mereka menerima 60% jasa medis, sedangkan yang 40% itu harus disetor. Jadi memang mereka hanya menerima 60%. Kemudian tarif partus resiko sama dengan partus normal. Sebagian bidan memungut biaya tambahan sama Pak, malah biaya tambahan ini kalau di Kabupaten Brebes disesuaikan dengan sosial ekonomi peserta. Kisarannya bisa 100.000 untuk partus sampai 300.000. Sedangkan untuk ANC ini bervariasi. Untuk yang miskin pungutannya bisa 10.000, untuk yang tidak miskin 20.000 untuk ANC. Ketika kami di lapangan, mereka memang mengatakan tidak memungut. Tetapi teman-teman kami di Dinas Kesehatan pernah melakukan investigasi itu, dan hasilnya di wawancara gitu ya, kami dengarkan lewat handphone itu, ada sekitar 30 yang teridentifikasi itu memang memberlakukan pungutan. Pungutan itu untuk apa? Karena ketika partus itu berada di bidang praktek swasta yang punya klinik, dipakai untuk biaya lain-lain, jadi makan, kemudian juga cuci, juga biasa bidan praktek kan seringkali memberikan semacam souvenir begitu. Kemudian sama dengan di daerah lain, ternyata ditemukan juga bahwa persalinan nakes di rumah pasien juga dibayarkan klaimnya oleh Dinas Kesehatan. Kami agak kaget dengan temuan ini. Kami pikir itu hanya terjadi di daerah yang vaskesnya itu mengalami keterbatasan. Tapi ternyata di Brebes ditemukan ini. Padahal definisi operasionalnya jam bersal adalah persalinan oleh nakes di vaskes. Gitu. Kemudian RSUD tidak memungut biaya tambahan pada pasien jam bersal. Tim jam bersal Kabupaten Brebes sudah dibentuk, tetapi belum maksimal perannya, dan koordinasi kerja dua bidang Dinas Kesehatan belum optimal. Seperti hanya Jamkesmas, dana yang turun dari pusat harus masuk kas daerah dan tidak langsung dikelola Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Hal ini menyebabkan keterlambatan pemakaian dan berkurangnya serapan anggaran. Pihak Pemda Kabupaten Brebes tidak berani karena pernah ada temuan dan mereka ditegur. Padahal sebenarnya kan aturannya ada bahwa dana Jamkesmas dan jam bersal ini harusnya langsung masuk ke kas dinas. Jadi tidak usah disetor dulu ke kas daerah, putar-putar-putar. Yang lebih mengerikan itu Jamkesmas. Jamkesmas di Brebes itu sudah saya sajikan pada FKKI yang di Surabaya. Itu serapan anggarannya tidak pernah lebih dari 50%. Tetapi uang yang dikeluarkan untuk SKTM itu sampai 8 miliar.
Karena ada masalah ini, dan setahu saya hanya ada 1-2 kabupaten yang melakukan ini karena ketidakberanian Pemda. Mayoritas mereka melakukan sesuai dengan aturan itu, jadi masuk ke langsung ke dinas kesehatan. Pihak dari dinas kesehatan juga menyatakan bahwa perlunya dana pendamping dari APBD Brebes untuk operasional lain yang belum ada di dalam pedoman pelaksanaan Jambersal. Antara lain SK Tim Jambersal itu memang yang bisa dibiayai orang-orangnya hanya beberapa, padahal yang terlibat kan banyak. Mereka mungkin harus rapat, harus macam-macam. Kemudian penerimaan jumlah dan jenis obat oleh bidan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan. Ibu bersalin sering menolak dipasang IUD dan menginginkan implan dan suntik, sehingga pasien harus mengeluarkan biaya tambahan. Di Kabupaten Brebes, khususnya di daerah nelayan, itu sudah belasan tahun mereka menolak sekali dengan IUD. Jadi kesertaannya itu rata-rata nol. Kemudian peran IPI sebatas sosialisasi Jambersal, memotivasi dan menampung keluhan, dan menyampaikan masalah tersebut kepada yang berwenang. IPI mensyaratkan lulus pelatihan APN untuk penerbitan SIPB, karena memang mereka berpendapat bahwa ternyata bidan itu pun belum tentu mereka terampil melakukan asuhan persalinan normal. Dan ini memang kemudian IPI menangkap peluang ini, memberikan pelatihan, satu paket itu 2 juta, tapi sudah termasuk dengan akomodasi yang dilakukan di asrama IPI. Mereka punya asrama begitu. Sementara kalau di luar itu paket pelatihan itu bisa 3 juta. Kemudian Dinas Kesehatan menyatakan bidan yang MOU Jambersal tidak boleh memungut pembayaran karena Jambersal untuk semua masyarakat. Dan di sana Ketua IPI dan IPI itu mempertanyakan, lah kalau pasien umum yang mampu dan mau membayar bagaimana? Gitu. Jadi juga masih dipertentangkan, sebenarnya Jambersal ini untuk semua orang ataukah hanya untuk orang miskin? Gitu. Ini rata-rata responden masih rancu dan dengan kebijakan dari Kemenkes itu. Berikutnya, jumlah pasien persalinan di BPS menurun tetapi meningkat pada bidan desa. BPS yang tidak MOU Jambersal mengatakan tidak ada keharusan. Kemudian bila ikut Jambersal tidak menguntungkan secara finansial, proses klaim biaya dan persyaratannya rumit, sedangkan mereka mempunyai pasien umum yang mampu membayar. Rumah sakit swasta belum melaksanakan MOU karena masih membangun tambahan bangsal persalinan. Sama dengan teman Pak Gurindro, sosialisasi Jambersal kepada masyarakat dirasakan masih sangat kurang. Kesimpulannya, pelaksanaan Jambersal di Kabupaten Brebes masih memerlukan berbagai upaya optimalisasi serapan anggaran, kerjasama koordinasi tim Jambersal, kerjasama lintas sektoral, khususnya IPI dan sosialisasi kepada masyarakat. Berikutnya, kami menyusun beberapa formulasi kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama perumusan dan sosialisasi kesepahaman antara Dinas Kesehatan dengan organisasi IPI tentang Jambersal untuk semua masyarakat atau hanya untuk miskin. Penyusunan perbuk untuk kriteria peserta Jambersal yang boleh dipungut biaya tambahan yang tidak pada pelayanan bidan, puskesmas, dan rumah sakit. Kemudian advokasi pengusulan dana pendamping Jambersal dari APBD. Kemudian pembentukan tim verifikasi Jambersal, ini khusus karena beban mereka mengerikan sekali. Yang ada di seksi pembiayaan itu luar biasa beban mereka, padahal ada 600 bidan, ada 1 bulan mereka mempunyai berapa persalinan dan harus ngecek satu persatu, karena untuk pembayaran klaim itu harus dilampiri dengan fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian juga bukti bahwa mereka ikut Jambersal dan kopi partograf. Kemudian optimalisasi koordinasi 2 bidang di Dinas Kesehatan yang menangani Jambersal serta menyusun model sosialisasi Jambersal pada kelompok sasaran. Jadi itu temuan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.